Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntutku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi, jauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntutku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Haleluya, mari sembah Tuhan. Oh, bawaku mendekat kepadamu Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan, terpujilah Kau Tuhan sampai selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk hari yang baru Tuhan telah beri untuk setiap kami. Sebentar Tuhan, kami mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara pada setiap kami, sebab kami siap mendengar dan kami siap menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Biarlah saya berdoa berkat Tuhan senantiasa melimpah atas setiap kehidupan kita. Dan mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dasari hidup kita dengan selalu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari pagi hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran akan firman Tuhan. Satu tema yaitu tentang mengelola berkat Tuhan. Kita harus percaya dulu bahwa berkat yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Amin. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola berkat Tuhan itu dengan baik. Alkitab memperingatkan kita untuk tidak hanya menjadi penerima berkat saja, tetapi juga mengelola berkat tersebut. Artinya kita harus bijak dan tanggung jawab dalam mengelola berkat Tuhan. Amin. Ingat perumpamaan tentang talenta. Nanti kita bisa buka di dalam Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-30. Dan saya percaya bahwa kita pasti sering nih mendengar kisah ini. Tetapi mari kita bisa ingat kembali dan kita bisa belajar dari kisah ini. Nah, dalam perumpamaan ini dikisahkan seorang tuan itu memberikan talenta kepada 3 orang hambanya. Benar, dan dicatat pula bahwa 2 orang ini mengelola talenta itu dengan baik dan menghasilkan tambahan. Artinya hamba ini bertanggung jawab dan bijak di dalam mengelolanya. Sedangkan yang satu orang hamba, dia menyembunyikan talenta itu karena dia takut. Ada di dalam Matius 25 ayat yang ke-25. Dia tidak melakukan apapun. Oleh karena itulah dia juga tidak menerima apapun. Itulah hasil kalau kita tidak bisa mengelola talenta, mengelola berkat dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang bisa kita pelajari dari kisah ini selain kita harus bijak dan tanggung jawab adalah yang pertama, dapat dipercaya. Kedua, hamba itu membuktikan bahwa dia dapat dipercaya. Benar? Kalau kita tarik di dalam kehidupan kita, saat Tuhan mempercayakan kita suatu berkat baik dalam hal perekonomian yang baik, melimpah, atau talenta dalam melayani Tuhan, baik memimpin pujian, singer, pemain musik, penari dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaannya adalah kita dapat dipercaya atau tidak di dalam mengelola berkat-berkat itu. Benar? Satu ayat yang sangat luar biasa yang menguatkan kita semua. 1 Korintus 4 ayat 2, di situ dikatakan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadikan hidup kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan kita dipercayai. Amin. Yang kedua, apa yang dikatakan Tuhan kepada hamba yang mengelola dengan baik itu. Ayat 21 dan 25 dari Matius 25 sama. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Setia di dalam mengelola berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar selalu setia di dalam mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Ada satu ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa yang ada di dalam Amsal 3 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Di situ dikatakan bahwa janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Sekarang bagaimana kita menggunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayaninya dan memberkati orang lain? Apakah kita menggunakan berkat hanya untuk kepentingan kita sendiri atau kita berusaha untuk membaginya dengan orang lain? Dan berkat di sini bukan hanya berbicara tentang uang, tetapi saat kita dipercaya untuk memimpin pujian, kita menjadi singer, kita bisa memainkan musik, kita bisa menari untuk Tuhan, itu semua adalah berkat yang Tuhan beri atas setiap kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu mari gunakan untuk melatih banyak orang dan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kesimpulan pagi hari ini adalah untuk mengelola berkat Tuhan, maka yang pertama, yuk kita tanggung jawab dan bijak di dalam mengelolanya. Yang kedua, kita harus dapat dipercaya dan kita harus setia di dalam mengelola berkat Tuhan itu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kita bersama-sama menjadi orang yang dapat menjadi pengelola berkat-berkat Tuhan dengan tanggung jawab, bijak, setia, dan dapat dipercaya itu. Dan kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari bersama-sama tunduk di dalam doa. Terima kasih buat hari ini kami boleh belajar, untuk kami boleh bertanggung jawab, kami boleh bijak, kami boleh dapat dipercaya, kami boleh setia di dalam mengelola berkat Tuhan. Berkati kami, berkati aktivitas kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.